saya Muhammad Atila Yuda dan sekarang saya akan menjelaskan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang dilihat dari sisi ilmu biologi, fisika, dan juga kimia. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu tentu saja ada biji kacang hijau, lalu ada 2 pot yang mudah untuk dibedakan, pupuk, dan juga tanah. Pertama-tama, sortir biji kacang hijau yang akan ditanam dengan melihat dari bentuknya yang tidak kisut dan berbentuk oval. Lalu bisa kita tes dengan mencemplungkan biji tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Jika biji tersebut tenggelam, artinya biji tersebut bagus dan siap untuk ditanam. Langkah pengerjaan selanjutnya, berikan sedikit pupuk ke dalam tanah yang akan digunakan. Lalu aduk hingga merata. Isilah pot menggunakan tanah yang telah disiapkan, lalu masukkan 5 butir kacang hijau yang telah disortir. Pot berwarna putih untuk ditanam di luar, sementara pot berwarna hitam untuk ditanam di dalam ruangan. Terakhir, tutup biji tersebut menggunakan sedikit tanah. Pada hari pertama, keduanya sama-sama belum tumbuh. Hari kedua tetap sama, keduanya belum tumbuh. Pada hari ketiga sudah mulai tumbuh bakal batangnya. Pada hari keempat bisa dilihat tanaman yang tidak terkena sinar matahari, pertumbuhannya akan lebih cepat. Di situ juga dapat dilihat bahwa tanaman kacang hijau termasuk ke dalam tanaman epigel karena kotiledonnya terangkat dari dalam tanah. Pada hari ke-6 ini kita juga bisa melihat kacang hijau yang ditanam di luar itu memiliki batang yang lebih kokoh dan juga daun yang tampak lebih segar dibanding kacang hijau yang ditanam di dalam ruangan. Pada pengamatan hari terakhir, kacang hijau yang ditanam terkena sinar matahari tingginya 15,5 cm, sementara kacang hijau yang tidak terkena sinar matahari tingginya 25 cm. Jika diperhatikan pada gambar ini, batang tanaman kacang hijau tidak tumbuh lurus ke atas, melainkan ada yang tumbuh ke samping, bahkan ada yang meliuk-liuk. Mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena disebabkan oleh adanya hormon auksin. Apa itu hormon auksin? Hormon auksin sendiri adalah hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Hormon auksin ini sifatnya menjauhi sinar matahari karena dapat menghambat kinerjanya. Sehingga bagian yang terkena sinar matahari akan dihindari oleh hormon auksin. Dan pertumbuhan akan mengarah ke arah tersebut seolah mengikuti arah matahari. Hal ini juga menjelaskan mengapa jika di tempat gelap, kacang hijau tumbuh lebih cepat. Korelasinya terhadap ilmu fisika adalah salah satu faktor tumbuhnya kacang hijau saya juga nggak bisa lepas dari adanya sinar matahari. Cahaya matahari ini masuk ke dalam contoh gelombang elektromagnetik. Subur atau enggaknya tanaman juga berkaitan erat dengan intensitas cahaya yang dia dapat, porsi penyinaran yang pas, dan panjang gelombang serta kualitas cahaya yang oke akan mempengaruhi tumbuh atau enggaknya tanaman. Jika diamati dari kedua gambar ini, bisa langsung tahu kan perbedaannya? Nah, proses fotosintesis juga mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau yang ditanam di luar, batangnya itu terlihat kokoh dan juga berwarna kehijauan. Sementara yang tak terkena sinar matahari atau yang ditanam di dalam, itu batangnya loyo dan juga berwarna agak putih. Hal ini karena tanaman kacang hijau yang ditanam di luar melakukan fotosintesis reaksi terang, sehingga nutrisi yang diperlukan itu cukup. Reaksi ini masuk ke dalam reaksi endoterm karena menyerap kalor dari luar atau dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, nantinya akan menghasilkan oksigen bagi lingkungan.